Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dunia kembali menunjukkan wajah murkanya. Dalam rentang waktu yang begitu singkat, dua negara besar Asia, yakni Cina dan Jepang, menghadapi rentetan bencana yang mencengangkan dan memilukan. Dari gempa bumi yang meluluh lantakkan kota-kota besar, hingga angin topan yang menerbangkan manusia seperti daun kering, serta banjir bandang yang merendam kehidupan. Semuanya datang tanpa peringatan yang cukup. Sebelum kita menyelami kisah menggetarkan, mari dukung channel ini dengan menekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, share ke teman-teman, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal kisah nyata penuh hikmah lainnya. Setiap dukungan kalian berarti besar bagi keberlangsungan konten ini. Di balik bencana, tersimpan pesan-pesan ilahi. Mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan merenungi apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dunia. Allah tidak pernah mengirimkan cobaan tanpa tujuan. Setiap badai, setiap tangis, adalah panggilan untuk kembali kepadanya. Mari kita mulai segmen pertama. Awal tahun 2025 dimulai dengan guncangan maha dahsyat di wilayah timur Cina. Gempa berkekuatan 7,9 skala Richter menghantam kota-kota padat penduduk di provinsi Zhejiang dan Fujian. Ribuan bangunan runtuh dalam sekejap. Gedung pencakar langit, seolah menjadi kartu domino yang ambruk satu persatu. Jeritan warga, tangis anak-anak, dan bunyi sirine bergema sepanjang malam yang mencekam itu. Evakuasi dilakukan dalam keadaan sangat terbatas. Banyak jalan utama terputus, jembatan-jembatan runtuh, dan sinyal komunikasi terganggu. Rumah sakit darurat didirikan di lapangan terbuka. Para relawan dan tim SAR bekerja tanpa henti, menggali puing dengan tangan kosong demi menyelamatkan nyawa yang tertinggal di bawah reruntuhan. Namun yang paling menyentuh adalah momen ketika seorang anak kecil ditemukan selamat setelah 30 jam. Ia memeluk mushaf kecil yang dibawanya sebagai kenangan dari neneknya yang telah menjadi muslimah rahasia. Tangis para penyelamat pecah. Seakan Allah mengirimkan tanda bahwa di tengah reruntuhan cahayanya tetap ada. Gempa ini bukan sekadar bencana geologi. Ia menyisakan pelajaran besar tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia dan betapa kuatnya perlindungan Allah kepada siapa yang bertawakal. Dunia seolah diingatkan, tak ada bangunan, kekuasaan, atau teknologi yang lebih kuat dari kehendaknya. Tak lama setelah gempa besar, peringatan tsunami dikeluarkan. Dan benar saja, air laut mulai surut secara tidak wajar, pertanda akan datangnya gelombang besar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ombak raksasa menerjang pesisir tenggara China dan beberapa pulau kecil yang dekat dengan perairan Taiwan. Tidak hanya membawa air, tsunami membawa kehancuran total. Jepang mengalami guncangan yang lebih kompleks. Dalam rentang waktu hanya 2 pekan, lebih dari 7 gempa besar mengguncang wilayah Honshu dan Hokkaido. Beberapa di antaranya mencapai kekuatan lebih dari 7 skala Richter, menyebabkan infrastruktur rusak parah dan puluhan ribu orang mengungsi, yang membuat situasi semakin memilukan. Banyak anak-anak yang sedang mengikuti pelajaran tidak sempat keluar. Orang tua menangis histeris di depan puing bangunan, memanggil nama anak mereka dengan suara gemetar dan napas terisak. Hati siapa yang tak teriris? Namun di balik duka itu, muncul kisah heroik. Seorang pemuda muslim yang baru pindah ke Jepang dilaporkan menyelamatkan 6 orang dari reruntuhan, termasuk seorang wanita tua yang tak bisa berjalan. Dalam wawancara media, ia berkata, "Saya hanya menjalankan ajaran Nabi saya. Jika satu nyawa terselamatkan, seolah menyelamatkan seluruh umat manusia." Kalimat itu viral dan mengguncang hati banyak orang Jepang. Allah menguji negeri matahari terbit ini dengan cara yang tak terduga. Dan di tengah reruntuhan modernitas dan teknologi canggih, manusia kembali tersadar bahwa hanya Allah yang maha menggenggam bumi dan langit. Betapa lemah kita tanpa perlindungannya. Belum selesai dengan trauma gempa dan tsunami. Jepang dan sebagian wilayah pesisir China dihantam topan kategori 5 yang diberi nama Topan Kuro. Topan ini memicu angin dengan kecepatan lebih dari 300 km/jam dan meluluh lantakkan wilayah luas, terutama di kota pelabuhan dan desa. Angin menerbangkan truk, kontainer, bahkan beberapa pesawat kecil yang sedang diparkir di bandara. Gedung-gedung tinggi seperti kapas. Ribuan jendela pecah,
Atap rumah beterbangan seperti daun gugur. Bahkan dilaporkan bahwa ada belasan orang terseret angin dan ditemukan tewas belasan kilometer dari tempat asalnya. Angin seperti raksasa, tak kasat mata yang mengamuk tak terbendung. Kisah yang mengguncang adalah seorang ibu yang mengikat dirinya dengan anak balitanya pada tiang rumah. Ia hanya berharap Allah menyelamatkan mereka. Ketika ditemukan selamat 2 hari kemudian, sang ibu hanya berkata, "Aku tidak kuat, tapi aku percaya Allah Maha Kuat." Kalimat itu menusuk jutaan hati. Manusia yang menyaksikan kisahnya viral di media, bencana ini membawa pesan besar bahwa dalam hitungan detik, kehidupan kita bisa berubah menjadi kehancuran. Allah tidak perlu waktu lama untuk menunjukkan kuasanya. Dan topan ini bukan hanya badai alam ini, adalah peringatan keras dari langit, seakan belum cukup ujian yang datang. Badai berikutnya membawa hujan yang tak kunjung berhenti selama berhari-hari. Sungai-sungai besar meluap, bendungan tak mampu menahan derasnya air. Kota-kota besar seperti Tokyo dan Shanghai yang dikenal dengan sistem drainase canggih pun lumpuh dalam sekejap. Banjir bandang melanda tanpa ampun, menyeret mobil-mobil, menyapu perkampungan dan merendam stasiun kereta bawah tanah. Listrik padam. Ribuan warga terperangkap di lantai 2 rumah mereka. Banyak dari mereka menulis pesan terakhir melalui media sosial. Air sudah masuk. Kami tidak tahu harus kemana. Maafkan kami. Kalimat-kalimat semacam ini menjadi saksi bahwa manusia bukanlah penguasa bumi, melainkan tamu yang sangat rentan. Yang membuat hati kita pecah adalah fakta bahwa banyak korban meninggal ditemukan dalam keadaan sedang memeluk sesama anggota keluarga. Mereka tak ingin terpisah saat ajal datang. Para relawan yang menemukan jenazah-jenazah ini pun menangis. Bahkan sebagian di antaranya mengaku mulai mempertanyakan hidup mereka sendiri. Allah memperlihatkan betapa air yang menjadi sumber kehidupan bisa berubah menjadi alat kebinasaan. Dan di balik banjir ini ada seruan untuk merenung, untuk kembali, untuk bertobat. Sebab ketika langit tidak lagi bersahabat, hanya Allah tempat kita berlindung. Setelah gempa, tsunami, topan, dan banjir, datanglah musibah berikutnya yang seakan menjadi penutup penderitaan. Kebakaran besar di daerah-daerah industri seperti Guangzhou dan Osaka. Terjadi ledakan kilang minyak dan pabrik kimia yang terbakar akibat korsleting dan gempa sebelumnya. Api menyebar sangat cepat dan tak terkendali, menciptakan lautan api di tengah kota. Langit malam berubah merah menyala. Asap hitam menutupi bulan dan bintang. Warga yang terjebak hanya bisa melarikan diri tanpa membawa apapun, termasuk dokumen penting dan harta benda. Banyak dari mereka hanya berpakaian tidur, berjalan kaki tanpa alas di antara puing-puing yang masih membara, yang memilukan. Kebakaran ini menelan korban ratusan orang dalam satu malam. Mayat-mayat hangus ditemukan berdempetan di dekat pintu darurat yang gagal dibuka. Para petugas pemadam kebakaran pun menangis saat mengevakuasi korban tak kuat melihat. Begitu banyak nyawa hilang secara tragis. Kebakaran ini seakan menjadi simbol betapa dunia yang penuh ambisi, uang, dan teknologi bisa berubah menjadi abu dalam sekejap. Apakah ini hanya musibah biasa? Ataukah ini adalah tamparan dari langit yang ingin mengingatkan kita bahwa tidak ada perlindungan kecuali di bawah lindungannya? Belum selesai luka dari gempa pertama, Jepang kembali dikejutkan oleh tsunami susulan yang datang setelah gempa di dasar Samudra Pasifik. Kali ini, ketinggian gelombang mencapai lebih dari 15 meter. Kota-kota pesisir seperti Sendai dan wilayah sekitar Fukushima nyaris tenggelam untuk kedua kalinya dalam 1 tahun. Ribuan rumah hilang tersapu dan ratusan kapal nelayan hancur berkeping-keping. Korban tewas bertambah drastis. Banyak keluarga yang belum sempat memakamkan jenazah dari bencana sebelumnya, kini kembali kehilangan anggota keluarga yang lain. Anak-anak kehilangan kedua orang tua mereka. Dan banyak lansia ditemukan meninggal dalam kondisi bersujud atau memeluk Al-Quran yang basah di dada mereka. Sungguh, hati siapa yang tak remuk melihat semua ini? Lebih menyedihkan lagi, trauma mendalam menjangkiti warga. Sirena peringatan tsunami menjadi mimpi buruk yang mengganggu tidur mereka setiap malam. Anak-anak enggan ke sekolah karena takut ditinggal. Para orang tua tak berani berjauhan dari rumah. Jepang yang biasanya disiplin dan tenang kini berubah menjadi negeri yang murung dan penuh air mata. Dalam suasana ini, banyak warga Jepang yang mulai bertanya tentang makna hidup.
dan tujuan mereka di dunia. Di beberapa tempat, bahkan mulai terdengar lantunan doa-doa dari non-muslim yang mencoba meraba harapan. Allah sedang menggugah hati manusia bukan hanya dengan firman, tapi juga dengan getaran bumi dan gulungan ombak yang tak bisa dihentikan teknologi manapun. Sementara Jepang mencoba bangkit. Giliran Cina bagian barat diguncang gempa berkekuatan 7,9 SR. Wilayah pegunungan yang selama ini dikenal tenang, kini berubah menjadi kuburan massal. Kota kecil dan desa-desa di sekitar Tibet hancur lebur. Rumah-rumah dari batu bata reot runtuh seketika, menimpa keluarga yang tengah beristirahat. Banyak korban tertimbun tanpa sempat diselamatkan. Getaran bumi begitu kuat hingga terasa sampai ke India bagian utara. Jaringan listrik dan komunikasi terputus total selama beberapa hari. Bantuan pun sulit menjangkau lokasi karena jalan pegunungan terputus akibat longsor. Para relawan menyaksikan langsung pemandangan memilukan. Seorang ibu ditemukan memeluk 3 anaknya di bawah reruntuhan, semuanya telah tiada. Namun di tengah duka itu, muncul satu pemandangan yang menggetarkan jiwa. Seorang lelaki tua yang selamat justru menunaikan salat di atas puing-puing rumahnya. Ketika ditanya mengapa ia tetap bersujud dalam kehancuran, ia menjawab, "Jika bukan sekarang saya kembali padanya, lalu kapan lagi?" Kalimat itu viral dan menggetarkan jagat maya. Gempa ini adalah pengingat bahwa bahkan tempat yang dianggap aman pun bisa berubah menjadi ladang ujian. Allah tidak melihat kota besar atau kecil, negara kuat atau lemah. Ketika Dia berkehendak, bumi pun menggeliat untuk memperingatkan manusia yang lupa. Wilayah industri yang menjadi andalan ekonomi China, seperti Guangzhou dan Nanjing, mengalami kehancuran luar biasa akibat banjir dan kebakaran hebat yang terjadi bersamaan. Dalam satu malam, lebih dari 1.200 bangunan pabrik dan gudang terbakar atau terendam air. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, dan nilai kerugian mencapai triliunan yuan. Yang membuat suasana makin mengerikan adalah ledakan beruntun dari pabrik kimia. Langit malam memerah dan langit-langit pabrik berubah menjadi kobaran api. Karyawan yang tidak sempat keluar karena sistem alarm tak bekerja. Mereka terjebak dalam kepungan api dan hanya bisa menjerit di balik jendela besi yang tak bisa dibuka. Beberapa video amatir memperlihatkan orang-orang yang berlarian sambil menangis memanggil nama kerabat mereka yang hilang. Satu video viral menunjukkan seorang ibu yang terus memeluk foto anaknya sambil berteriak, "Bangunlah nak, ini hanya mimpi." Namun kenyataannya itu bukan mimpi. Itu adalah kenyataan yang menggetarkan jiwa. Di tengah semua itu, satu suara tetap bergema. Inilah dunia. Seindah-indahnya tetap fana. Kata-kata ini tidak keluar dari tokoh agama, melainkan dari seorang petugas pemadam kebakaran yang kehilangan rekannya sendiri. Allah sedang mengajarkan pada manusia bahwa dunia ini bukan tempat menetap, tapi tempat singgah yang tak lama lagi akan lenyap. Ada sisi yang menyentuh dari semua bencana ini. Di tengah kehancuran, banyak warga Cina dan Jepang mulai mencari makna sejati kehidupan. Mereka mulai membuka Al-Quran, menyimak ceramah-ceramah Islam, dan bahkan belajar salat diam-diam. Laporan dari beberapa komunitas muslim menyebutkan bahwa jumlah mu'alaf meningkat drastis sepanjang tahun 2025. Beberapa dari mereka adalah korban selamat yang merasa diberi kesempatan hidup kedua oleh Allah. Ada juga yang terinspirasi dari keteguhan umat Islam yang tetap sabar dan bersyukur walau kehilangan segalanya. Mereka melihat bagaimana seorang muslim tetap bersujud meski rumahnya hanyut dan hartanya hilang. Yang paling menggugah adalah kisah seorang relawan Jepang non-muslim yang akhirnya masuk Islam setelah melihat seorang ustadz membaca doa di tengah reruntuhan sambil mengobati korban luka. "Aku tidak mengerti doanya," katanya, "tapi damai yang aku rasakan saat mendengarnya membuat hatiku tak ingin pergi." Sungguh, hidayah Allah datang dari arah yang tak disangka-sangka. Bencana memang menyakitkan, tapi di baliknya ada pancaran cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa. Allah sedang menyingkap tirai kelalaian. Agar hati-hati manusia kembali mencari kebenaran yang hakiki, dunia menyaksikan dengan bingung dan panik. China dan Jepang yang dianggap kuat dan maju kini porak-poranda. Negara-negara lain hanya bisa mengirim bantuan, tapi tak ada teknologi, tak ada kecanggihan satelit yang mampu menahan gempa atau menolak badai. Langit seperti ingin bicara, dan bumi menjadi pengeras suaranya. Media sosial penuh dengan perenungan. Banyak yang berkata, apakah ini awal dari kiamat? Yang lain bertanya,
Mengapa tahun ini begitu berat? Tapi yang lebih dalam adalah pertanyaan di hati. Apakah ini teguran dari Tuhan atas kelalaian kita? Karena bencana demi bencana datang bertubi-tubi. Di balik semua ini, Allah sedang memperlihatkan bahwa kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Kita sering lupa saat keadaan baik-baik saja. Tapi ketika langit murka dan bumi menggeliat, barulah manusia sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Inilah saatnya manusia berhenti menyombongkan kekayaan dan teknologi. Sebab seindah apapun dunia, satu hembusan angin dari Allah cukup untuk mengubahnya menjadi debu. Dan semua ini belum seberapa dibanding kedahsyatan hari kiamat yang menakjubkan dan menggugah hati adalah kenyataan bahwa di tengah rentetan bencana yang mengguncang dunia, dua kota suci Makkah dan Madinah tetap tenang. Tidak ada badai, tidak ada gempa, tidak ada tsunami, langit di atasnya tetap teduh. Meski di sekelilingnya terjadi badai dan kerusakan luar biasa. Banyak yang mulai bertanya, mengapa dua kota itu aman? Jawabannya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah pernah bersabda bahwa Makkah dan Madinah akan senantiasa dijaga hingga hari kiamat. Bahkan Dajjal pun tidak akan mampu masuk ke sana. Kota suci ini adalah wilayah yang diberkahi dan dilindungi langsung oleh kehendak Allah. Fenomena ini menjadi penguat bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia, bahwa ketika bumi berguncang, masih ada tempat yang teduh karena dijaga oleh Sang Penguasa Langit. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa janji Allah itu benar. Tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia ini. Kita seharusnya menjadikan ini sebagai pelajaran. Ketika dunia tidak lagi aman, maka kembalilah kepada tempat yang dijaga. Jika secara fisik tidak bisa ke Makkah atau Madinah, maka jagalah hati agar tetap menghadap ke sana. Karena Allah tidak butuh tempat, tapi kita yang butuh tempat untuk kembali. Sahabat semua yang dirahmati Allah, rentetan bencana yang melanda China dan Jepang sepanjang 2025 bukan sekadar kejadian alam biasa. Ini adalah isyarat. Ini adalah tamparan kasih dari Sang Pencipta. Allah tidak menghancurkan karena benci. Kita melihat bagaimana gempa, tsunami, topan, banjir, dan kebakaran meluluh lantakan dunia yang selama ini dibanggakan. Tapi justru di tengah kehancuran, muncul kilau keimanan, cahaya, hidayah, dan lembutnya doa dari orang-orang yang tersadar. Betapa Allah Maha Penyayang. Mari jadikan semua ini sebagai pelajaran. Bukan hanya untuk mereka yang terkena bencana, tapi juga untuk kita yang masih diberi waktu. Jangan tunggu badai menghantam baru kita sadar. Gunakan detik ini juga untuk bersujud, untuk bertobat, dan untuk kembali mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak hati yang terketuk oleh kebenaran. Kita tidak tahu kapan bencana berikutnya datang, tapi setidaknya kita bisa memilih untuk siap dengan iman dan amal yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.